Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani, NIM 2001010026 dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pop kontemporer remaja sebagai media bagi generasi milenial. Media dakwah di Indonesia berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari karena di era sekarang di mana teknologi bergerak sangat cepat yang telah mempengaruhi generasi muda yang semakin lincah dalam menggunakan sosial media sebagai media komunikasi. Inilah yang menjadi dasar seorang dai untuk mengembangkan dakwah melalui media yang disajikan semenarik mungkin agar mudah dipahami oleh masyarakat saat ini. Karena masih belum banyak memahami bagaimana berdakwah, terutama bagi generasi milenial yang menggunakan sosial media sebagai dakwah. Untuk itu, media dakwah tidak cukup jika memakai media tradisional saja, seperti melalui ceramah dan pengajian-pengajian yang masih menggunakan media dakwah dengan mudah hasanah atau oral. Ada berbagai macam media dakwah yang harus diketahui oleh seorang dai agar informasi dan pesan dakwah tersebut dapat menghasilkan tujuan dakwah yang diharapkan. Di antaranya yaitu yang pertama, media audiovisual, media yang berupa audiovisual seperti televisi dan film. Media ini dapat digunakan untuk menerangkan secara jelas idea atau isi pesan dakwah dengan menggunakan metode populer saat ini seperti cerita atau kisah yang diperankan oleh seorang influencer. Yang kedua, media visual. Media visual yang dimaksud seperti majalah pop. Majalah punya peran sentral atau tengah-tengah dalam penyampaian Islam karena memadukan dua pendekatan sekaligus, diantaranya pendekatan tulisan dan visual. Majalah pop tentang dunia remaja sementara ini masih menguasai liputan-liputan dan dirancang buat dunianya. Dan yang ketiga yaitu media musik pop. Media seni musik ini juga termasuk media dakwah yang berkembang pada saat di Indonesia. Karena banyak sekali orang yang mengcover lagu barat untuk dijadikan penyampaian dakwah Islam, dan tak hanya mengcover saja, namun ada yang menciptakan musik religi untuk menyampaikan pesan ajaran Islam seperti lagi dibuat oleh band Ungu yang berjudul Bismillah Cinta, Opik yang berjudul Tombo Hati, dan masih banyak lagi. Seorang penyanyi Indonesia mengcover lagu religi untuk dijadikan bahan penyampaian agama Islam. Dari ketiga, media dakwah yang merupakan cara yang dilakukan para dai untuk menyampaikan isi pesan dakwah kepada umatku secara efektif untuk media dakwah di Indonesia yang merupakan masyarakatnya dinamis, sehingga media dakwah ini dipakai untuk menanamkan nilai-nilai ajaran Islam secara luas. Media dakwah unsur yang paling penting diperhatikan dalam aktivitas dakwah. Macam-macam media dakwah sebagai jembatan demi perkembangan tujuan dakwah. Pesan dakwah yang tepat yakni bisa membimbing manusia menuju moralitas yang baik. Selanjutnya yaitu evolusi pop kontemporer. Peradaban menuju pop kontemporer ini sama dengan halnya bagaimana pop kontemporer bisa ada pada budaya Indonesia dan asal muasal pop kontemporer. Perlu kita ketahui bahwa kontemporer ini berasal dari budaya luar yang diadopsi oleh masyarakat Indonesia dengan diartikan secara luas dan beragam. Tentu kontemporer ini masih menjadi perdebatan ahli seni musik di Indonesia dan masyarakat barat. Para ahli seni musik berusaha untuk tidak ada lagi perdebatan sengit diantaranya dengan membuka pertemuan-pertemuan lokal, aria, dan seminar. Kata pop sendiri berasal dari kata yang dicetuskan pertama kali oleh pengamat ahli seni musik yang berkebangsaan Inggris. Suatu aliran musik populer yang dapat dimainkan oleh band atau perorangan. Musik pop ini selalu berorientasi yang menuju pada para pemuda, yang mana musik pop ini lirik lagunya mudah dipahami dan sederhana, bahkan mudah dinyanyikan dan juga dihafal yang sesuai dengan pasar mudanya. Misal seperti pop saat ini yang berjudul Kepastian oleh Aurel Hermansyah dan Tak Sanggup Melupa oleh Syifa. Pop kontemporer menjadi suatu budaya pada bagian seni musik di kalangan masyarakat milenial zaman sekarang karena akan banyak dikonsumsi oleh masyarakatnya. Tidak hanya dikonsumsi saja, namun juga diproduksi oleh beberapa masyarakat. Kelahiran budaya pop kontemporer juga berasal dari industri seni musik populer yang dikembangkan oleh beberapa
beberapa orang sehingga mempengaruhi masyarakat lainnya. Evaluasi pop kontemporer ini menjadikan arti sempit, yakni menjadi dasar seni musik. Menjadi dasar seni musik kontemporer di kalangan masyarakat milenial yang semakin berkembang, karena dari beberapa ragam pengaruh dan peristiwa yang membuat pop kontemporer ini menjadi seni musik pop kontemporer. Kondisi pop kontemporer ini yang membuat media dakwah semakin berkembang, terutama pada zaman milenial saat ini. Mat'u bisa menikmati dakwah dengan berbagai alunan lirik musik yang mudah dipahami dan juga dai yang lebih mudah untuk memberikan dakwah Islam lewat pop kontemporer.